Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BI atau Business Intelligence dan juga kasus-kasus yang ada dalam uh, dunia nyata atau misalnya sekarang dalam uh, keuangan syariah di Indonesia ataupun dunia gitu. Yang pertama, apa sih itu BI? BI adalah Business Intelligence yang dimana itu adalah seperangkat teknologi, proses, dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis dan menyajikan informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Dalam konteks bisnis Islam gitu, dalam konteks bisnis gitu. BI itu berperan penting untuk memastikan pelaporan keuangan, manajemen risiko, keputusan investasi berjalan, sekaligus sesuai dengan prinsip dari syariah. Kemudian juga relevansi dari BI atau Business Intelligence dalam bisnis Islam adalah digitalisasi keuangan yang pesat, termasuk dalam perbankan syariah, fintech, dan juga pasar sukuk, menuntut analisis real time agar tetap kompetitif di Indonesia misalnya gitu. Dalam aset industri keuangan syariah mencapai 2,2883 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,67% untuk mendukung atau untuk mengelola pertumbuhan tersebut gitu. Dashboard BI membantu para regulator, bank, dan juga investor memantau indikator kinerja seperti NPF atau non-performing financing to deposit ratio atau FDR, serta skor kepatuhan syariah dengan lebih efektif. Contohnya nih, pada fintech dan bank digital syariah seperti Aeon Bank Malaysia di Malaysia menggunakan sistem BI berbasis big data untuk menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, memantau transaksi secara real time, serta mengotomatisasi pengecekan kepatuhan. Nah, platform BI ini menggabungkan data perilaku nasabah, mendeteksi anomali yang berpotensi menunjukkan kecurangan, serta menilai kelayakan kredit tanpa instrumen riba. Nah, hal ini meningkatkan akses bagi masyarakat unbank gitu ya. Seperti yang menjadi perhatian OJK dalam survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau SNLIK tahun 2024. Kualitas keputusan berbasis BI itu dapat terlihat pada penerbitan Green Sukuk gitu. BI atau Business Intelligence digunakan untuk menilai metrik dampak lingkungan, efisiensi pembiayaan, dan demografi para investor. Pada 2023, Indonesia menghimpun dana sebesar 2,64 miliar US dollar melalui Green Sukuk dengan hasil pembiayaan dipantau untuk proyek target iklim serta infrastruktur kereta api dan energi terbarukan. Hal ini ada pada data Green Sukuk Allocation yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan integrasi analitik BI, pembuat kebijakan mampu menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi alokasi, serta memperkuat kepercayaan investor, sehingga pendanaan proyek halal dan berkelanjutan menjadi lebih optimal. Ciri khas BI dalam bisnis Islam adalah filter kepatuhan syariah gitu. Sistem BI dirancang agar laporan atau rekomendasi tidak memasukkan unsur yang dilarang seperti maghrib ya, maisir, horor, dan juga riba. Misalnya penerapan BI berbasis blockchain dalam penerbitan sukuk digital memungkinkan pencatatan yang tidak dapat diubah serta audit kepatuhan syariah secara real time gitu. Nah, lebih jauh lagi, BI itu mendukung makosid syariah gitu dengan tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, prinsip-prinsip keadilan, misalnya objektif segala macam, dan juga mendorong adanya transparansi serta kemaslahatan sosial dalam konteks green economy ataupun ESG gitu ya. Nah, dalam penentuan keputusan-keputusan finansial. Nah, sebagai kesimpulan, business intelligence itu bukan lagi cuma sebagai alat pendukung doang gitu, tapi menjadi penggerak yang strategis strategi transformatif. Business intelligence itu bukan lagi sekedar alat pendukung, tetapi juga menjadi penggerak strategis transformasi keuangan syariah gitu dalam peningkatan inklusi keuangan melalui analitik fintech hingga transparansi dalam penerbitan sukuk.
Business intelligence memastikan bahwa keputusan berbasis data selaras dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Nah, masa depan business intelligence dalam akuntansi Islam maupun dalam bisnis dan keuangan Islam itu terletak atau ditaruh pada integrasi analitik canggih gitu, seperti AI, blockchain, dan juga tokenisasi dan lain sebagainya, tentunya dengan mempertimbangkan juga nilai-nilai syariah yang selama ini kita lakukan gitu, demi pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Mungkin cukup sekian yang saya dapat bahas. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.